Boleh dimulai, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Krisna, Pak Jenda, dan Pak Habib. Kami dari PTA 106 mau presentasikan seminar 2 tugas akhir dengan judul pengembangan aplikasi platform library sebagai layanan pada Combined Management System. Di sini PTA 106 yang terdiri dari Andre Lutfiansyah dengan NIM 211511005, Rofi Fauzan dengan NIM 211511029, dan saya Ukian Subintang dengan NIM 211511062. Ini sedikit overview dari apa yang akan dibahas pada seminar 2 ini. Pertama, kita ada 2 perubahan yang semula dibawakan di seminar 1, yaitu metodologi prototyping evolutionary, dan kita melakukan perubahan ke metode waterfall. Yang kedua, ada perubahan rencana penggunaan graph database ke relational database. Adapun di sini tidak ada permasalahan dari database dan query, dan juga kebutuhan user dan kebutuhan sistem. Mungkin boleh dari Andre. Jadi sebelumnya pada seminar 1 itu awalnya kelompok kami itu menggunakan metodologi prototyping, evolutionary prototyping. Tapi dikarenakan dari end usernya itu sudah memberikan requirement yang cukup lengkap, oleh karena itu kita akhirnya memutuskan untuk menggunakan metodologi waterfall, yang mana kita dimulai dengan melakukan studi literatur dan identifikasi masalah, lalu kita melakukan komunikasi dengan pihak mitranya. Setelah itu kita akan masuk ke model dari SDLC-nya. Yang pertama itu ada requirement definition, lalu ada system software and design, lalu ada implementation and unit testing, dan integration dan pengujian sistem. Lalu setelah dari requirement definition itu kita menganalisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan dari sistemnya, yang mana akan menghasilkan sebuah dokumen, yaitu software requirement specification. Lalu pada sistem and software design itu kita akan mendesain model statis dan desain model dinamisnya, yang mana akan menghasilkan dokumen SDD. Lalu pada implementasi dan unit testing kita melakukan pengembangan aplikasi pada sisi klien dengan menggunakan server terlebih dahulu dengan menggunakan gRPC dan HTTP Golang. Lalu untuk pihak kliennya itu kita menggunakan bahasa TypeScript dengan library React.js. Lalu kita mengimplementasikan skema dan manajemen basis datanya. Lalu pada integrasi dan pengujian sistem kita itu melakukan test plan, test case, test procedure, dan test result. Lalu setelah melakukan semua itu, kita akan masuk pada finalisasi laporan tugas akhir dan akan selesai. Mungkin Pak Urip, Pak Jana, sama Pak Krisna, ininya mau dijelaskan atau gimana, Pak? Untuk manajemen waterfall, apa pembahasan analisis saja? Silakan. Oke. Jadi pada requirement definition-nya itu, yang tahapan pertamanya itu kita menganalisis kebutuhan pengguna. Nah, pada tahapan ini itu kita menganalisis dan memahami permasalahan aplikasi platform library sebagai berikut. Dengan yang pertama itu menganalisis tentang kepentingan stakeholder, karakteristik pengguna, lalu ada analisis use case-nya, lalu analisis proses bisnis, analisis kebutuhan fitur, analisis kebutuhan antar muka pengguna, lalu ada analisis kebutuhan data dan model konseptual. Yang mana di sini itu kita melakukan diskusi kepada pihak mitra perihal tujuan yang hendak dicapai, menganalisis aktivitas interaksi pengguna terhadap sistem manfaat yang diperoleh ekspektasi penggunanya. Lalu pada analisis peningkatan kemampuan pencarian atau filter data kapal, sensor, dan efektor, kita itu di sini akan menganalisis perbandingan kemampuan pencarian atau filter pada sistem berjalan dengan metode yang hendak diusulkan. Yang pertama itu kita menganalisis kemampuan pencarian atau filtering pada sistem yang sudah berjalan, lalu mengevaluasi kemampuan pencarian atau filtering data pada sistem yang berjalan,
lalu studi kasus pencarian atau filter data pada aplikasi, dan yang terakhir itu ada usulan metode untuk meningkatkan kemampuan pencarian atau filter data. Lalu selanjutnya itu ada analisis kebutuhan sistem, yang dimana di sini itu kita menganalisis kebutuhan sistem seperti yang pertama itu ada analisis kebutuhan fungsional sistem, yang kedua ada ruang lingkup dan batasan sistem, yang ketiga itu analisis kebutuhan performa, keandalan, dan ketergunaan sistem, yang keempat itu ada analisis kebutuhan non fungsional lainnya, dan yang kelima itu adalah analisis kebutuhan teknologinya. Nah, di sini selanjutnya itu pada sistem software design kita itu merancang model statisnya. Yang pertama itu merancang model statis. Yang pertama ada rancangan arsitektur aplikasi dan rancangan domain model. Lalu pada implementation dan unit testing, pada kegiatan implementasi yang pertama itu kita mengembangkan aplikasi pada sisi servernya, yang mana menggunakan gRPC dan HTTP gateway. Lalu selanjutnya itu mengembangkan aplikasi dari pihak kliennya atau frontendnya dengan menggunakan model federation dengan teknologi menggunakan React.js. Lalu yang terakhir ada analisis kebutuhan sistem, mengimplementasikan sistem skema basis data untuk mengatur hubungan antar entitas yang dikelola pada aplikasi serta mengatur bagaimana seharusnya data itu bisa diakses. Ini sebelumnya yang gambar di kanan itu menggunakan PostgreSQL. Jadi perubahan teknologinya itu yang pertama itu awalnya kita menggunakan Neo4j, yang mana sekarang itu kita diubah menjadi PostgreSQL. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena wawasan tentang armada angkatan laut. Nah, yang pertama itu dikarenakan pertumbuhan data yang tidak begitu masif. Oleh karena itu kita menggunakan PostgreSQL dan kebutuhan datanya itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi kita dirasakan dengan menggunakan PostgreSQL itu sudah cukup dibandingkan dengan menggunakan Neo4j. Lalu ada analisis kebutuhan stakeholder. Yang pertama itu kebutuhan stakeholder, yang dimana ada product ownernya yaitu dari PTLN-nya sendiri, lalu ada software engineer dari software engineer-nya PTLN, dan terakhir itu ada end user dari TNI Angkatan Laut. Nah, pada perbedaan dari kepentingan dari pihak-pihak stakeholder tersebut, yang pertama itu dari product owner yaitu PTLN-nya sendiri, itu menentukan persyaratan produk dan mengevaluasi hasilnya yang dari kita sudah buat. Lalu yang kedua itu software engineer dari PTLN industrinya melakukan pengembangan produk dan pemeliharaan dengan merujuk pada sumber kode dan dokumentasi teknis perangkat lunaknya. Lalu yang ketiga itu end user. End user di sini itu aplikasi orang yang akan menggunakan aplikasinya, yaitu memanfaatkan fitur dan layanan produk untuk mengelola, mengakses dan mengidentifikasi data serta informasi terkait armada, perlengkapan sistem sensor dan persenjataan kapal angkatan laut. Nah, di sini end usernya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada super user dengan kode user 01 dan operator dengan kode user 02. Super user 1 itu super user itu harus memiliki minimal kualifikasi, yang mana harus bisa mengetahui wawasan tentang armada angkatan laut. Yang kedua itu memiliki akses dan mampu menggali informasi dari dokumen resmi dan dari OSINT atau Open Source Intelligence tentang informasi armada angkatan laut. Lalu yang ketiga itu dapat mengidentifikasi karakteristik dan perlengkapan suatu armada yang ditemui pada pelayaran. Dan yang terakhir itu dapat mengoperasikan perangkat komputer yang ada di laut, yang ada di kapal. Selanjutnya end user yang kedua itu ada operator dengan kode usernya itu 02, dengan minimal lulusan dari akademik angkatan laut yang memiliki kemampuan teknik dasar, profesi keterangan, mantra laut, serta potensi ilmu pengetahuan pertahanan negara. Lalu yang keduanya itu memiliki kualifikasi wawasan tentang armada kapal lautnya. Lalu yang ketiga itu dapat mengidentifikasi karakteristik dan perlengkapan suatu kapal armada laut yang ditemui pada suatu pelayaran. Dan yang terakhirnya itu dapat mengoperasikan perangkat komputer. Lalu selanjutnya ada alur bisnis aplikasinya. Di sini kita akan menampilkan use case diagram, yang mana aktornya tadi itu yang sudah disebutkan, ada operator dan super usernya. Di sini operator itu pada use case pertama dapat mencari atau memfiltering data kapal, sensor dan efektor. Lalu operator itu dapat mengajukan penambahan sensor efektor pada kapal.
Nah, di sini super user itu stakeholder yang atau aktor yang dapat mengelola data kapal, lalu dapat mengelola data sensor, dapat mengelola data efektor. Maksud dari kata mengelola itu bisa menambah, mengupdate, dan menghapus dari data-data tersebut. Lalu yang use case 6 itu super user dapat menangani pengajuan penambahan sensor atau efektor pada kapal laut dengan persyaratan operator harus sudah mengajukan penambahan sensor atau efektor pada kapalnya terlebih dahulu. Selanjutnya, ini adalah ruang lingkup dan batasan dari yang pengerjaan produk akhir pada proyek tugas ini. Pertama adalah hal yang akan dikerjakan yaitu berupa pengembangan aplikasi web yang menyediakan API dan angka muka grafis, dan dia terintegrasi sebagai layanan microservice dan microfrontend dari sistem CMS. Kemudian aplikasi ini menyediakan layanan penyimpanan, pengolahan, dan pengaksesan informasi terkait armada, sistem persenjataan, sistem sensor, dan kepemilikan kapal tempur angkatan laut dari mancanegara yang telah diverifikasi dan divalidasi di luar sistem aplikasi. Jadi proses verifikasi dan validasi terhadap data yang akan diinput aplikasi ini itu dilakukan di luar, gitu, tidak dilakukan di dalam aplikasi. Kemudian menyediakan mekanisme pengaksesan, pencarian, dan filter data pada aplikasi dengan metode Dynamic Query Form yang akan dibahas lebih lanjut. Kemudian menampilkan informasi detail terkait armada kapal tempur dan pelengkapannya secara lebih komprehensif melalui antarmuka aplikasi. Dan kemudian penanganan komunikasi dan dengan layanan atau perangkat eksternal pada ruang lingkup CMS, mekanisme atau fitur keamanan, dan optimasi performa kecepatan eksekusi query tidak termasuk pada ruang lingkup pengembangan produk akhir dari tugas ini. Bisa dilanjut. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem, di mana asumsi dan ketergantungan, di mana asumsi yang pertama itu kita mengasumsikan pengguna super user atau operator itu sudah telah terautentikasi gitu pada sistem CMS terlebih dahulu sebelum dapat mengakses aplikasi platform library gitu. Terus yang kemudian itu aplikasi itu berjalan pada lingkungan sistem CMS dengan memanfaatkan sumber daya dan perangkat keras yang mendukung operasional sistem CMS pada jaringan web yang terisolasi. Jadi maksud yang terisolasi itu aplikasi itu hanya khusus untuk di kapal tersebut gitu. Kemudian yang terakhir protokol dan mekanisme keamanan ditangani pada level sistem CMS, tidak ditangani sistem CMS sehingga tidak menjadi perhatian pada konteks pengembangan library pengembangan aplikasi platform library sebagai salah satu bagian layanan dari CMS. Kemudian untuk ketergantungan pada aplikasi itu yang pertama operasional aplikasi platform library sebagai subsistem bergantung pada operasional dari CMS. Jika CMS tidak beroperasi, maka aplikasi platform library itu tidak dapat berjalan secara total. Kemudian yang terakhir, proses autentikasi dan otorisasi pada aplikasi platform library perlu ditangani pada layanan lain pada sistem CMS-nya. Oke, kemudian ada batasan rancangan dan implementasi. Yang pertama itu aplikasi platform library itu tidak memiliki dan tidak menjalankan fungsi atau prosedur komunikasi secara langsung dengan layanan servis lain. Jadi intinya itu pengembangan aplikasi yang akan kita kembangkan itu independen gitu. Dan namun bisa berjalan sebagai layanan yang lain pada CMS. Oke, yang kedua itu aplikasi platform library dikembangkan sebagai sebuah modul microfrontend yang menyediakan yang terbuka terhadap layanan service. Kemudian yang ketiga, layanan fitur yang tersedia pada aplikasi platform library terbatas pada pengelolaan data armada kapal angkatan laut beserta karakteristik, kelengkapan sensor, radar, senjata serta detail spesifikasi dari sensor dan persenjataan. Untuk yang terakhir, itu meningkatkan kemampuan pencarian filter data pada aplikasi platform library perlu menerapkan metode DQF atau Dynamic Query Form yang akan nanti dijelaskan lebih lanjut agar memungkinkan pengguna mengakses dapat
mengakses data berdasarkan kriteria yang diinginkan secara dinamis dan mampu melakukan query generation di saat runtime aplikasi. Oke, mungkin selanjutnya kebutuhan perangkat. Untuk kebutuhan perangkatnya ini yang dibutuhkan itu ada perangkat input dan output. Sebagai inputnya itu ada keyboard, dan perangkat pointingnya ada mouse, dan perangkat output visualnya ada LCD atau monitor. Kemudian untuk kebutuhan komunikasi bisa dilihat pada deploy diagram ini, di mana aplikasi platform library akan berjalan pada lingkungan ekosistem microservice dari CMS menerapkan protokol komunikasi RPC dengan framework RPC. Di mana kebutuhan komunikasi itu yang pertama itu pesan yang dikirim, request dan response pada komunikasi client server itu dibuat dengan aturan REST dan pesan berbentuk JSON. Untuk yang kedua itu adanya batasan pada engine browser yang belum mampu menangani komunikasi HTTP2 pada protokol gRPC, sehingga memerlukan sebuah server reverse proxy gitu untuk menangani request client dalam format REST dan pesan berbentuk JSON. Okay. Ini adalah functional requirement pada aplikasi platform library. Untuk yang pertama itu untuk mencari data kapal sensor atau vektor itu alurnya itu yang pertama itu mencari functional requirement itu mencari data mengenai kapal sensor atau vektor. Kemudian ada input field ini maksudnya itu sistem harus bisa menyediakan kolom pencarian, semacam kolom pencarian. Kemudian ada search key, di mana sistem itu harus bisa mencari data berdasarkan key yang dimasukkan berdasarkan kriteria atau spesifikasi dari data kapal. Kemudian yang terakhir itu display result gitu. Sistem itu harus bisa menampilkan data relevan berdasarkan kata kunci dan ketentuan filter yang telah user inputkan. Kemudian ada membuat data platform, di mana ini itu si create platform ini menambah data mengenai kapal. Kemudian sistem itu harus menampilkan formulir data penambahan kapal ketika super user melakukan penambahan data baru. Kemudian input field, sistem harus menyediakan input field dan tipe teks, number, bertipe number, bertipe file, dan bertipe boolean. Kemudian ada progress status, di mana progress status ini itu sistem harus bisa melacak formulir yang telah diisi oleh super user dan memberikan pemberitahuan atau notifikasi ketika ada formulir yang tidak sesuai dengan ketentuan penulisan. Kemudian ada validation, itu sistem harus bisa memvalidasi formulir yang telah diisi oleh super user jika ada data yang tidak sesuai. Kemudian sistem harus bisa melakukan pengiriman data formulir yang telah diisi oleh super user dan disimpan ke database. Dan yang terakhir itu status submit, di mana sistem itu harus memberi notifikasi status pengiriman data berhasil atau gagal. Kemudian ada mengubah data platform. Sebelum yang pertama itu sistem itu harus bisa menampilkan daftar data yang telah tersedia. Kemudian sistem juga harus bisa menampilkan detail data yang telah dipilih oleh super user. Dan selanjutnya sistem itu harus bisa menyediakan mode edit pada formulir lama dan menampilkan data lama terlebih dahulu pada input field sehingga data formulir dapat diubah oleh super user. Kemudian sistem harus bisa memvalidasi formulir yang telah diisi pada mode edit oleh super user jika ada data yang tidak sesuai. Kemudian sistem harus bisa melakukan pengiriman data formulir yang telah diisi oleh super user dan disimpan ke database. Dan status submitnya sistem harus bisa memberikan notifikasi status pengubahan data berhasil atau gagal. Kemudian penghapusan data, di mana sistem itu harus menampilkan daftar data yang telah tersedia. Sistem harus bisa menampilkan detail data yang telah dipilih oleh super user. Kemudian sistem harus bisa menghapus data yang dipilih oleh super user pada database. Dan yang terakhir itu sistem harus bisa menampilkan notifikasi penghapusan data berhasil atau gagal. Kemudian untuk menambah data sensor atau efektor itu, di mana sistem itu harus bisa menambah baris baru pada daftar data sensor ketika super user menambahkan data sensor baru. Nah,
Yang selanjutnya itu sistem harus bisa menyediakan input field dengan tipe teks. Kemudian sistem harus bisa melakukan pengiriman data pada daftar tabel sensor yang telah diisi oleh super user dan disimpan di database. Kemudian sistem harus bisa memberikan notifikasi status pengiriman data berhasil atau gagal. Kemudian untuk pengubahan data pada sensor efektor itu sistem itu harus bisa membuat data pada salah satu daftar tabel sensor yang dipilih berubah menjadi mode edit dan menampilkan data lama pada input field sehingga super user bisa mengubah data lama menjadi data baru. Kemudian sistem harus bisa melakukan pengiriman data pada daftar tabel sensor atau efektor yang telah diisi oleh super user dan disimpan ke database, dan dari sistem harus bisa memberikan notifikasi status pengiriman data berhasil atau gagal. Selanjutnya ini untuk mengajukan penambahan data sensor atau efektor yang dilakukan oleh operator. Sistem itu harus menampilkan formulir data penambahan kapal ketika operator melakukan penambahan data baru. Kemudian sistem harus menyediakan input field dengan tipe teks ketika pemilihan selektor pada data telah ditentukan. Sistem harus bisa melakukan pengiriman data formulir yang telah diisi oleh operator dan disimpan ke database, dan terakhir sistem harus bisa memberikan notifikasi status pengajuan penambahan data sensor atau efektor itu berhasil atau gagal. Nah, ini yang terakhir itu menangani pengajuan. Di mana pengajuan ini dilakukan oleh super user gitu. Sistem itu harus menampilkan daftar data pengajuan penambahan parameter. Kemudian sistem harus bisa melakukan pengiriman data penambahan parameter dan disimpan ke database, dan yang terakhir sistem bisa memberikan notifikasi status penambahan parameter data itu berhasil atau gagal. Kemudian non fungsional pada aplikasi ini tuh yang pertama itu ada non functional requirement, maksudnya yang pertama itu performance dalam kode PR01, di mana waktu respons maksimal pada setiap operasi itu di bawah 5000 milisecond atau 5 detik di lingkungan yang beroperasi secara offline. Kemudian usability dengan kode WR01 itu aplikasi dapat menampilkan pesan kesalahan pengisian form dan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengkoreksi. Kemudian yang selanjutnya itu ada integrity dengan kode IR01, itu aplikasi perlu melakukan validasi request dari sisi klien maupun server. Dan yang terakhir verifiability dengan kode PR01, itu setiap fungsi dari layanan service perlu dibuatkan modul unit testing masing-masing untuk menjamin ketepatan implementasi. Oke, selanjutnya ini ada segmen khusus di mana sebelumnya di seminar 1 kami kan memang mengajukan akan meningkatkan kemampuan pencarian filter data dari sistem dari aplikasi platform library yang sebelumnya dibangun oleh PT Len. Nah, adapun dari yang sudah kami analisis pada sistem berjalan itu alurnya seperti ini ya dalam melakukan pencarian atau filter data. Yang pertama, dari pengguna itu mengisi form, yang dimana form ini tuh sudah ditentukan fieldnya ya atau atribut-atribut ya untuk yang nanti dia akan dijadikan parameter terhadap query. Contoh di sini ada nama, kategori, dan tipe dari kapal. Nah, kemudian dari form yang dikirimkan yang diisikan oleh pengguna itu dikirimkan dan diisikan nilai form sebagai argumen dari parameter template query. Contohnya di bawah. Jadi query ini itu sudah secara secara hardcode statis itu pas diimplementasi gitu ya di dalam sistem, sehingga dia sifatnya statis dan tidak dapat berubah sesuai kebutuhan pengguna. Dan dari query itu dieksekusi dan ditampilkanlah hasil query gitu. Dan dimana hasil query-nya ini tuh dinilai atribut yang ditampilkannya adalah konstan gitu ya. Bisa dilihat. Jadi dia terbatas terhadap dari query yang sudah yang sudah dibuat secara hardcode pada sistem ini atau sumber kode dari aplikasi. Nah, dari evaluasinya, metode ini tuh sebenarnya punya kelebihan dengan implementasi yang sederhana dan hanya memerlukan interaksi yang minim gitu ya, yang simpel dari penggunanya, dan hasil query-nya tentu bersifat eksak. Dan
Adapun kekurangannya dan ini yang hendak kami atasi gitu ya. Form query bersifat konstan dan tidak dapat diubah sesuai kebutuhan. Jadi form query-nya itu ya sudah terpasang di antar muka dan juga sudah query-nya pun sudah secara statis diimplementasi pada sistem gitu ya di server. Dan ketentuan proyeksi dan seleksi bersifat kaku, tidak dapat dikostumisasi sesuai kebutuhan pengguna. Dan inilah yang hendak kami atasi. Dan sebelum mengusulkan metode yang hendak kami ajukan, kami mau merujuk dari sebuah definisi atau ketentuan dari form query yang kami kutip dari Tan dan kawan-kawan dari jurnalnya tahun 2014. Sebuah form query dapat dinyatakan sebagai berikut ya, di mana F adalah sebuah form query dalam ketentuan AF di sini adalah himpunan spesifikasi proyeksi ya. Bisa disebut AF ini adalah himpunan dari atribut-atribut yang hendak diperoleh gitu ya, yang diharapkan oleh pengguna itu dapat ditampilkan datanya dari hasil query. Kemudian ada RF. RF ini merupakan himpunan relasi atau entitas yang terlibat pada query gitu ya, atau bisa disebut juga tabel-tabel yang terlibat. Dan tabel-tabel itu bisa ada di proyeksi atau hanya di ketentuan untuk join saja ya dalam relasi. Dan kemudian ada OF, merupakan himpunan konjungsi atau ekspresi untuk seleksi atau kondisi ya. Yang dimana OF ini tuh bisa dinyatakan dia adalah sebuah pembanding gitu ya, sebuah pembanding antara atribut tertentu dengan nilai parameter yang dikirimkan oleh user gitu, atau pengguna. Yang dimana OF ini nanti akan berperan untuk menyeleksi data-data yang diinginkan pengguna gitu, sesuai ketentuan yang diberikan pengguna. Oke. Dan kenapa kita baru menerapkan dynamic query form? Pertama adalah keperluan form dinamis untuk mengirimkan parameter spesifikasi proyeksi dan seleksi dalam melakukan query generation di saat runtime. Kemudian yang kedua, keleluasaan bagi pengguna itu bisa menentukan kriteria seleksi pada saat melakukan filter atau pencarian data, sehingga ya query-nya itu bisa kompleks ataupun bisa sederhana ya, sesuai parameter yang dikirimkan pengguna lewat antarmuka. Dan kemudian lewat metode DQF juga bisa menampilkan atribut data sesuai ketentuan dan kebutuhan dari pengguna gitu. Dan keempat, dapat diperluas dan diperkaya secara iteratif. Jadi misalnya setelah mengirimkan parameter tersebut dan ditampilkan hasilnya, pengguna bisa menambahkan lagi ya parameter yang lain gitu, atau kriteria yang lain, sehingga ya hasil query-nya pun bisa diharapkan berkembang gitu. Bisa diperluas juga query-nya secara iteratif. Dan ya ini alurnya ya, nanti dibandingkan dengan sistem berjalan yang mau kami ajukan itu sama, diawali dengan pengguna mengisi form, dan dari form yang dikirimkan ini ya dia tidak langsung dijadikan parameter query, tapi melalui sebuah sistem melalui proses query generation. Kami mencantumkan algoritmanya di bab 4. Jadi query generation, query-nya ini dibuat ketika runtime gitu ya, dan mengikuti aturan dari parameter-parameter yang diisikan oleh pengguna. Kemudian setelah melakukan query generation, query-nya akan dieksekusi oleh sistem server, dan sistem bisa menampilkan hasil eksekusi query. Dan kalau setelah dari hasil query itu user belum terpenuhi kebutuhannya atau ketentuan data yang diinginkannya hendak dikembangkan lagi, ya pengguna bisa melanjutkan gitu pengisian parameternya. Dan ini ada sketsa sketsa antarmukanya yang mau coba kami implementasi nanti.
ini dari hasil analisis kami. Jadi dalam pembentukan sebuah form query itu kan sebenarnya yang bisa ditentukan oleh pengguna itu hanyalah yang bisa diatur oleh pengguna itu adalah di spesifikasi proyeksi atau tadi AF dan spesifikasi seleksi atau OF tadi ya. Nah di sini ini adalah pengisian bisa dibilang pengisian spesifikasi seleksi gitu ya. Dimana dalam memberikan sebuah kriteria spesifikasi seleksi itu bisa terdiri dari atribut yang diharapkan yang hendak diseleksi gitu ya, dan operator pembandingnya apa. Di sini ada equal, not equal gitu ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari dan kurang dari sama dengan, dan juga nilai yang hendak dibandingkan terhadap nilai dari atributnya gitu. Di sini ada nested filter. Ini tuh ini sejauh ini kami sudah analisis untuk keperluan biasanya dari ketika kita hendak memberikan spesifikasi seleksi dari dua entitas yang perlu melalui tabel join gitu. Jadi ada tabel perantaranya di sini. Kami bisa nanti kami coba berikan studi kasusnya sedikit. Tapi intinya ada nested filter ini tuh untuk bisa memberikan juga seleksi pada tabel relasinya gitu ya, dari hasil relasi dua entitas. Biasanya terjadi pada entitas yang berelasi secara many to many kardinalitasnya. Dan yang ini bisa dibuat secara dinamis gitu kan. Ada ketika misalnya satu kriteria spesifikasi sudah tidak diperlukan lagi, bisa dihapus, ataupun memerlukan kriteria spesifikasi lagi bisa ditambahkan gitu. Nah, ini ada kasus-kasus query yang hendak ditangani di sini. Yang pertama misalnya contohnya adalah peroleh nama, nomor lambung, kelas kapal dan negara pemilik kapal dengan persenjataan tipe misil dan gun serta desain lambung trimaran gitu ya. Ini contohnya. Kemudian peroleh nama, nomor lambung dan kelas kapal yang bertipe korvet atau memiliki kecepatan layar di atas 30 knot atau memiliki panjang di bawah 60 meter. Jadi kami mau coba tangani kasus dengan konjungsi inklusif atau eksklusif gitu ya, there is exist atau every. Dan yang ketiga peroleh nama, nomor lambung dan kelas kapal yang memiliki persenjataan rudal balistik yang terletak pada dek belakang gitu ya. Dan keempat adalah peroleh nama, nomor lambung, kelas dan negara pemilik kapal dengan kepemilikan sensor bernama Lockheed Martin AN SGS 53 full mounted sonar. Nah ini misalnya kami coba utarakan sedikit kasus query yang itu keterlibatan entitasnya berbeda-beda gitu, atau keterlibatan atributnya berbeda-beda, dan ya melalui yang kami hendak usahakan adalah bisa diatasi dengan metode yang sudah coba kami paparkan tadi ya melalui hasil analisis. Dan itu lebih dari KTA 106 kurang lebihnya kami mohon maaf dan mangga Bapak untuk mulai sesi tanya jawab. Sama ini dulu ya, di luar konteks. Kalian nyiapin presentasinya kapan? Baru tadi kemarin sore. Laporan apa? Kalau laporan sih sebenarnya sudah ini, cuma kemarin kan bimbingan lagi sama Pak Joner, kita melakukan revisi lagi di bab 4 di kebutuhan data terutama. Sama perubahan dari prototyping ke waterfall itu apa? Perubahan, oh iya, kalau perubahan sih sudah, kalau nggak salah dari bimbingan ke-1 atau kedua setelah seminar proposal seminar 1. Apa
Paling di laporan masih prototipe. Oh salah boleh. Belum dibuat apa itu? Lupa. Kenapa? Ya. Terus kalau di SLS udah sih. Tapi lupa buat dimasukin ke laporan. Itu masih prototipe. Kalian suka cek WA nggak sih? Iya Pak. Apa sih yang disuruh waktu itu? Perihal apa Pak? Perihal biologi. Oh ya. Apa yang disuruh waktu itu? Mahasiswa hadir di ruangan. Bukan. Yang mana Pak? Tentang laporan. Tentang laporan. Bulan hamil 2. Pengumpulan apa Pak? Ya, sudah dikumpulkan tuh. Sudah tuh. Kemana sih pengumpulan itu? Dimasukin ke Google Skripsi sudah. Enggak. Kosong. Cuma saya bisa ngecek SLS-nya. Apa itu? Baru. Kirim. Sama laporan yang juga. Sejauh nggak? Ya Pak. Ini belum ditempatin ke drive di Kalau seminar jam 8 lupa nggak? nggak Pak tadi kebetulan baru ngeprint tadi pagi juga jadi jadi ya tadi pas kalian berangkat dan kebetulan juga agak nganti ya telat saya sendiri. Barangkali kalau tahu aja semua telat. Ini niat nggak sih seminar? Ya Pak. Cuma ini ada ekstrim lagi ya, dari graf ke basis data relasional. Ya, betul. Jadi di PPT masih ada neurologi. Oh itu Gambarnya gambarnya nggak kelihatan Pak tadi. Maksudnya kita merubah itu kan ada panah. Kita merubah penggunaan neurologi ke PostgreSQL, cuman gambarnya nggak ke itu. Nggak ketampil. Mau esis aja kayak gini atau mau ulang aja? Ya Pak. Nah, mau esis kayak gini aja nggak apa-apa. Nilainya yang segimana? Performance kamu sekarang atau gimana? Boleh. Dari struktur PPT-nya itu gimana sih kamu idenya? Udah menjelasin RLS, tiba-tiba ada ruang lingkup. Itu gimana sih cara dari kalian sendiri? Niatnya mau ngapain? Pertama sih yang mau kami highlight sebenarnya tadi dari kebutuhan pengguna, termasuk juga tadi kan kita ada ruang lingkup itu kita membatasi apa yang dikerjakan gitu Pak, sama dari kebutuhan sistem juga bahasan soal metodenya gitu. Bukan. Yang gimana? Pertama kan harus runut ya. Di pendahuluan ruang lingkup itu adanya di pendahuluan. Yang kalian Oh iya. sebelumnya itu ada di bab 3. Oh, Itu niatnya apa gitu? ruang lingkup. Oh yang di bab. Enggak, yang di PPT kalian. Oh iya. Alurnya kan itu ya. Iya ya. Mungkin oh iya sedikit juga kita tuh ada perubahan memang di ruang lingkup di apa namanya di laporan. Dan ya kita di sini juga tegaskan lagi sih di PPT gitu.
ya untuk istilahnya mempertegas konteks di pembahasan kali ini gitu Pak. Ya, tapi kenapa disimpannya setelah beberapa di bab 3 tentang Oh di bab 3. baru gua dibahas jadi ruang mungkin kamu punya niat apa gitu. Mungkin sih ya kalau di bab pertama kan itu lebih ke ruang lingkup apa ya, pengerjaan produk tugas akhirnya. Kalau di bab 3 yang di bab 3 kan yang maksud Bapak Ya, itu lebih ke batasan dari implementasinya sih, ke hal-hal teknisnya. Karena kan mungkin kalau di bab 1 kita tidak bisa bahas terlalu banyak hal teknis gitu. di bab 3 ada ruang lingkup. Di bab 4 kayaknya Pak, kalau bukan bab 3. ada bahasa ruang lingkup lagi. Ya itu sih kalau mungkin yang mau dijelaskan di situ batasan implementasi secara teknisnya gitu ya. Jadi mana di laporan di ruang lingkup apa? Ada juga berbeda nih dari presentasi. Ya pada pertanyaan itu jangan langsung dijawab di Pak itu dulu, tarik nafas dulu. Oh ini ruang lingkup rancangan Ya, betul. bedanya yang di SRS sama di laporan apa? Sama sih Pak kalau yang bisa berarti. Nggak ada bedanya. Iya, kalau buat ruang lingkup batasan itu. Bukan maksudnya ini kan bab 4 kalian tuh Oh, seperti ini di SRS Iya, iya. kayak gimana? kalau di SRS sih itu lebih dijelaskan dari alur-alur sistem fiturnya. Ada bukan? Alur-alur sistem fiturnya, terus juga apa namanya? Kalau di SRS ya lebih ke mungkin spesifikasi dari produk perspektif, terus juga dari ini apa namanya karakteristik pengguna, dan ini ada kita ada spesifikasi kebutuhan antarmukanya lebih lanjut dibahas di situ. Oke, kita langsung masuk ke kalau tadi masih intermezzo ya. Ya. Ini berarti nggak akan itu ya, akan ada seminar ulang ya. Sekarang aja gitu ya sih. Pertama, kenapa berubah dari graf ke relasional? Oke, baik. Mungkin jelaskan lagi ya Pak. Ini sebenarnya bukan yang ini teksnya, salah. Waktu itu udah dibuat. Pertama itu setelah komunikasi dengan lab, ternyata pertumbuhan datanya itu tidak masif. Jadi nggak akan ada pertumbuhan data harian yang besar, dan bahkan apa namanya frekuensinya bukan harian gitu ya pertumbuhan datanya, tapi bisa sangat jarang gitu. Dan kemudian ke data yang dikelolanya itu tidak akan terlalu banyak, di kisaran maksimal itu di 4 ribuan. Dan ya kalau pakai graph database ya kami merasa ini apa namanya kurang cocok, atau takutnya juga overkill gitu ya, sehingga dinilai pakai relasional pun cukup. Dan kebetulan karena ada kebutuhan dynamic query form ini, ya query-nya pun kita lebih familiar gitu untuk bisa implementasi seperti ini gitu. Dan juga ada library-library yang misalnya lebih bisa mendukung implementasi
metode yang mau kita implementasi gitu. Jadi alasannya apa? Ya itu karena tadi sih itu Pak, Alasannya kalau diklasifikasikan ke non teknis atau teknis? Dua-duanya Pak ada. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau teknis ya tadi data yang dikelola sama library, sama juga kalau non teknis mungkin ya apa namanya, setelah sempat baca tuh kalau apa namanya graph database itu kalau datanya sedikit gitu ya, apa namanya, dia relatif mungkin performa eksekusi query-nya lebih lambat, tapi ya semakin bertumbuh datanya itu gak begitu berpengaruh besar. Cuman kan karena datanya gak banyak juga ya, tapi tetap jadi putuskan pakai rasional tadi. 4.000 itu sedikit banget. Untuk konteks ini dan ya apa namanya yang dikelola sekarang sih masih kategori cukup sedikit. Ada nggak itu literaturnya menyatakan graf kalau 4.000 sedikit, lebih besar itu gimana? Ya, kami baca di paper saya lupa Pak judulnya, cuman ya itu sih, cuman ya kami gak bahas lagi gitu, gak bahas di laporan juga sih, jadi gak dokumentasi. Cuman akhirnya dari bimbingan juga memang kami disarankan pakai rasional saja gitu. Yang lain yang jawab. Baik, mungkin salah satu alasan juga itu kenapa kita beralih ke teknologi dari Neo4j ke PostgreSQL. Mungkin sih karena emang tadi dari jumlah data emang diinputkan itu karena di angkatan laut sendiri itu nggak terlalu sering juga input data gitu, terutama kan emang dari saat ini itu kan Indonesia emang contohnya itu kayak kapal yang memang asing, kapal perang lewat ke wilayah Indonesia tuh emang jarang gitu ya, nggak ada gitu. Apa siapa aja? Maaf Pak, mungkin koreksi Pak. Jadi maksudnya gini, bukan jarang lewat, tapi apa namanya, kalau ngelihat jumlah ini kan jumlah apa ya, identitas kapal, bukan jumlah yang berlayar secara real time atau gimana, sehingga ya kalau dan juga kami lansir dari beberapa military open source intelligence itu ya lebih informasi yang dimiliki tentang kapal armada kapal laut itu ada di kisaran 4.000 sampai 4.500. Jadi ya kami bisa istilahnya ambil patokan data yang paling banyak dikelola akan segitu gitu. Dan mungkin penambahan juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering. Oh ya, tambahan juga kalau komunikasi dengan LAN, jadi ketika ada input data itu biasanya yang akan dilakukan itu dia biasanya akan sekaligus, jadi informasinya dikumpulkan dulu baru di input ya, di input, karena proses input data misalnya penambahan informasi kapal, sensor atau persenjataan itu ya alur di belakangnya istilahnya ada banyak gitu, ada banyak proses yang perlu dilalui. Jadi pertumbuhan datanya gak akan cepat gitu. Oke lah, di luar itu ya, kita sekarang mah pengen jawabnya secara informatik aja. Neo4j kan struktur data grafik, sekarang relasional struktur datanya tabel. Beda jauh. Dari itu aja ininya, entry point-nya. Nggak usah kemana-mana. Di luar konteks, bisa nggak dijawab? Oke.
iya, kalau yang mungkin kemarin kita ngelihat bahas kenapa usulkan pakai graf itu, dia bisa menggambarkan relasi antar data atau entitas itu istilahnya lebih dinamis gitu ya. Nah, ternyata setelah melalui analisis gitu ya dari bentuk data dan keperluannya dan komunikasi juga lewat mitra, ternyata ya tidak perlu skema pakai mitra lagi, informatika aja. ya tidak perlu skema dinamis gitu Pak, ternyata tidak perlu skema yang dinamis, justru butuhnya skemanya tuh ya dia statis itu, tetap skema basis datanya. Mungkin itu sih Pak yang menarik. Kita sudah dapat contoh datanya, kita coba model gitu Pak. Jadi ternyata tidak ada kebutuhan untuk skema dinamis atau yang justru kita butuh skema yang statis. Terus itu yang dinamis form itu Itu dinamis. Itu dinamik query-nya Pak. Jadi dia maksudnya tadi kalau melihat perbandingan di sini kan ada di sistem berjalan itu kan dia query-nya statis, dia dipasang hardcode gitu ya di kode aplikasinya. Sedangkan yang mau kita usulkan itu query-nya itu dibuat ketika runtime. Jadi dia dinamis menyesuaikan parameter atau request dari pengguna. Jadi yang dinamis ini tuh query-nya gitu. Dan ya ketika query generation pun perlu mengikuti aturan skema dan aturan dari yang ditentukan oleh pengguna gitu ya, request-nya gitu. Ada trade-off-nya kan yang ini kan yang dilihatin yang lebih bagusnya. Ya. Ada trade-off-nya kan? Oke, trade-off. Maksudnya kekurangan dari metode ini apa? Iya. Oke. Kalau sejauh ini kekurangan yang kami lihat itu dia jelas implementasinya memang lebih sulit dan kita tuh belum bisa prediksi misalnya ini tuh query yang sudah di generate itu bisa tepat dijalanin atau enggak gitu. Nah, mungkin tepat gimana? Gimana? Tahunya tepat gimana? Nah, tahunya tepat ya berarti ketika dieksekusi dia nggak error gitu dari query yang di generate, dia bisa jalan. Nah, cuman ini juga kami mau coba istilahnya analisis lebih jauh lagi untuk menangani hal ini kayak gimana gitu. Definisi error itu misalnya query yang di generate itu tidak mengikuti aturan dari skemanya gitu, belum mengikuti. Karena kan query-nya ini dibuat di generate melalui algoritma gitu kan. Nah, kalau misalnya ada di algoritmanya itu tidak menerapkan aturan dari skemanya secara tepat, ya maka bisa jadi ya query-nya nanti nggak bisa dijalankan gitu. sebentar. Berarti kerjaan kalian di mana? Oke. Kalau yang mau kita buat itu ya, jadi gimana caranya? Ini kan ada algoritma dynamic query form. Ya. Inputannya apa, prosesnya apa, outputnya apa? Oke, baik. Inputnya terlebih seperti ini Pak. Kita akan mengirimkan beberapa atribut, operator, value gitu ya, dalam satu objek. Nanti itu jadi beberapa himpunan gitu ya. Nah, dari daftar itu dia jadi input atau spesifikasi dari seleksi datanya. Bisa dibilang kayak untuk where. Nah, ini kan ada where. Nah, dia tuh yang tadi yang kita input dari antarmuka itu yang O1, O2 dan seterusnya gitu ya. Itu himpunan konjungsi atau ekspresi untuk seleksi gitu kan. Jadi kan tadi where misalnya kategori sama dengan bla 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 gitu ya, atau type sama dengan X gitu. Ini yang nanti dikirim, dan nanti untuk A1, A2, A3 itu dia jadi superset dari atribut-atribut pada O gitu ya, pada himpunan yang O ini, OF ini. Jadi ada beberapa
atribut yang istilahnya udah secara default bakal ditampilkan, ditambah atribut-atribut yang termasuk ke ekspresi untuk seleksi gitu, yang hendak diseleksi gitu. Jadi istilahnya kalau secara yang secara default itu bakal tampil nama, kelas, dan nomor lambung untuk data kapal. Dan nanti misalnya kalau yang dikasih kata dual filter dari kategori dan senjata yang digunakan, ya nanti dia akan tampil juga. Jadi dia atribut ini bisa masuk ke himpunan AF gitu. Itu nah dari ketentuan itu, nah nanti kita akan implementasi algoritmanya untuk untuk melakukan query generation ketika runtime. Jadi berbekal parameter yang dikirim dari antarmuka, dan juga aturan skema dari basis data yang sudah ditentukan gitu. Oke, berarti yang kalian buat algoritmanya kalau yang saya baca dari literaturnya sih ya dia namanya query generation gitu. tapi kalian bikin sendiri atau pakai atau gimana? Yang kita lihat tuh itu dari papernya dia pakainya dari beberapa paper yang saya temukan itu pakainya XQuery. Nah, kami coba baca di situ dan ya coba dibuat bentuk SQL. Untuk SQL seperti apa? Karena kan kita perlunya pakainya SQL gitu. Jadi ya lewat definisi yang diberikan ini juga kita akhirnya bisa paham gitu. Ternyata dalam pembentukan query itu perlu 3 elemen ini gitu kan. Spesifikasi proyeksi, spesifikasi join gitu atau entitas relasi, dan spesifikasi seleksi atau konjungsi untuk ekspresi gitu. Di mana di laporan algoritmanya? Ada di bab 4 Pak. Di Itu bab kan 4. query-nya ke algoritmanya. Ada algoritma pembentukan query-nya. Enggak seperti query. Seperti apa? Di bab 4. Nah, ini generate query. Ya itu Pak, ada. Ini nanti dibikin sendiri. Ya, dibuat sendiri. Tapi ya kami ada rujukannya gitu. Mungkin ada kalau beberapa hal teknis yang perlu dioptimalkan ya kami trial and error juga gitu Pak. Oh, boleh gitu. Berarti ini kan raw TA kalian nih Ya, di sini. ya betul. Kalau dari langkah-langkah sih udah nilai udah mencakup gitu untuk membuat query. Walaupun nanti kan tentunya kita perlu menyesuaikan dengan aturan skema lagi segala macam, dan itu saya bisa lebih ke dikonfigurasi di parameternya. Oke, pertama kalau saya ini kan hanya platform ya, sebenarnya satu tabel aja kan mainannya di satu tabel. Enggak Pak. Ada banyak. Ya, jadi ketika melakukan query itu kan ya bisa misalnya diseleksi dengan ketentuan dari tabel joinnya gitu kan. Dan juga nanti di tabel lain pun bisa diterapkan. Yang menjadi itu platform atau kapal, sensor, dan efektor atau persenjataan. Ini yang bikin dokumen berapa orang? Bertiga. Hubungannya kamus data sama ini model konseptual. Oh ya, kalau kamus data dia lebih ke istilahnya nanti pesan bentuk-bentuk format data yang itu ditampilkan di antar muka atau dikirimkan gitu ya, dari klien ke server. Jadi kalau untuk model konseptual itu lebih bentuk ke entity relationship-nya. Oke. Ini platform ID punyanya siapa? Terus full number punyanya siapa? Itu kamus data untuk siapa sih? Oh, itu buat platform library-nya Pak. Jadi ya fitur-fiturnya itu dari untuk entitas dari platform sendiri itu fiturnya itu ada banyak itu Pak, dari satu kapal tuh, dan itu bisa aja dari platform atau kapal itu bisa punya satu sensor atau bisa lebih gitu. Terus ini juga dirujuk di ini Pak, di use case skenario. Use case-nya juga nggak konsisten.
Ini tuh apa namanya? UC1 menambahkan data armada kapal. Ya, namanya gitu. Di sini jadi beda mencari filter data kapal, sensor, dan detektor. Kayaknya salah ininya tulisannya. Ininya juga belum? Iya. Nanti kami Terus ada DD, ada DP, itu apa? Itu ada di rujukannya di halaman di kebutuhan fitur. Jadi DB itu data displayer dan DP itu data preparation, dan data displayer itu use case yang ditangani oleh operator. Kalau data preparation itu use case yang ditangani oleh super user. Hanya di laporan tuh harus beda sama SQS. Di laporan tuh lebih ke capture gitu. Jadi nanti kalau kita mencari detailnya ada pencarian semua, jadi bingung. Tiba-tiba di list, di search filter. Ini mana saya kalian tuh bikin sebuah dokumen yang abstrak, tapi ininya kata-katanya tuh kata-kata orang programming coding gitu. Antara ini reverse engineering, jadi coding dulu baru bikin dokumen. Ini kayak gini. Jadi kata-katanya tuh gini. Terus ada apa? Kamus data ada panjang ukuran, ada nama karakter. Tiba-tiba ini ada yang kan kata kamu over apa engineering overkill gitu. Max speed 32 bit, height 32 bit. Kenapa pakai float gitu? Kenapa nggak pakai yang kecil aja? Oh, ini tipenya. Kita coba ikut ini sih Pak, ikut kan kita pakai bahasa pemrograman Golang. Saya lihat di dokumentasinya untuk tipe bilangan real itu float paling kecil ya 32 bit. Ya makanya ini mah kan kalian dari bahasa ini kan abstrak ya, kalau yang ini tuh kamus data tuh abstrak ya, punya stylenya sendiri, beda sama bahasa pemrograman atau bahasa implementasi. Ini untuk menyatakan ukurannya apa? Bukan pakai ukuran memori gitu. Terus ini apa? Masih ada proposalan di implementasi, masih ada rencana jadwal. Kamu udah dihapus aja, kan ini udah laporan ya. Laporan terus ke laporan. Makanya saya kesan saya ini kalian nggak maksimal. Kesan saya ya, kerjanya Tidak sistematis. ya nggak lama gitu. Apa SKS kalau saya ya anggapnya. Oke, ini model konseptualnya ini ERD ya. Ya, Abi Pak. Kalau ERD itu yang kotak tuh objek atau kalimat Entitas. kerja. Kalau yang kotak entitas sih. Ya, itu berarti apa? Kata benda ya. Ya. Kalau ini sensor placement request tuh artinya apa? Pengajuan Pengajuan penempatan kata kerja sensor. kata benda. Kalau pengajuan dia kan bisa kata benda Pak. Pengajuan kalau mengajukan baru kata kerja. Jadi ya itu istilahnya kita jadikan entitas, karena ketika ada penambahan kan ya ada pengajuan penempatan sensor itu perlu ada recordnya gitu. Nah, kenapa harus diajukan? Oke. Pertama ini ada requirement dari apa namanya dari aplikasinya gitu yang setelah lewat
proses komunikasi dengan mitra. Jadi kan pengolahan data itu wewenangnya oleh super user ya. Wewenangnya oleh super user. Nah, adapun di sini operator tuh lebih yang dimana laksamana dari angkatan laut itu dia nggak bisa sembarangan merubah isi data gitu kan, merubah data yang udah disimpan. Dan ya makanya kalau ada misalnya dari proses identifikasi di lapangan ternyata ada kapal yang sudah diketahui identitasnya itu punya kelengkapan tertentu yang belum terdokumentasi. Nah, operator di sini bisa melaporkan atau mengajukan tadi penambahan komponen itu. Gitu. Dan ya kalau ada proses istilahnya secara administrasi dan segala macam itu ya tidak ditangani di aplikasi. Jadi kalau ada pengajuan perubahan dari operator itu perlu izin lagi dari super user. Aneh ya. Nggak usah di pasti konseptual apa ini. Itu kami mau coba mapping kasih atributnya, takutnya agak muat di halamannya Pak, soalnya lumayan terusnya di kapal, sensor sama senjata tuh atributnya banyak. Bukan, berarti ini. Oke. Pengembangan aplikasi pustaka. Nah, di UC-nya ini di UC mana tuh yang tadi? Yang UC pengajuan 5. OC5 ya. Yang baru ya. Prosedur Sebenarnya sih dibuatnya nggak dari beda OC5. ya. Jadi saya harus yang konsisten yang mana nih? Harus yang mana? Di tabelnya. Untuk yang di situ mengajukan itu ada di halaman 11 Pak. OC5. Ya, unides. Berarti usernya harusnya 3 dong. 3. Maksudnya Yang melakukan otorisasi boleh berubah atau enggak gimana? super user yang bisa di OC6. Jadi kan yang misalnya yang menangani perubahannya gitu kan, bisa menangani pengajuan. Kak, kayak saya ini mau seminar saya setuju nggak? Saya suruh bilang, coba ke pembimbing dulu. Saya super user bukan? Bukan kan? Saya cuma koordinator yang membimbing itu. Jadi kan itu Pak Puri, bukan saya. Saya kan cuma operator, super usernya sebagai operator. Apa beda? Operator itu kan yang mengajukan. Ya, Ini saya nambahin data baru. Ya. Terus super user kan cuma orang aja kan, yang ini bakal di ACC atau enggak secara konten dia kan nggak tahu, dia harus tanya dulu ke seseorang yang paham tentang hal itu. Oh, jadi operatornya itu dia mengajukannya ke super user gitu Pak? Ya. Itu kan ini kan 2 kalian ya. Ya. Si super user itu siapa jadinya? Oh, super user itu kalau komunikasi dengan mitra tuh itu bisa jadi personil dari angkatan-angkatannya atau dari operator dari land yang ditugaskan ke situ. Makanya tadi kita nggak sebutkan kualifikasinya itu dia lulusan akademi angkatan laut. Ya nggak bisa gitu karena tadi kalian narasinya bahwa kalau mau masukin sesuatu nggak bisa semena-mena seperti itu. Ya betul. Nah, yang nggak semena-mena itu kan ada seseorang yang punya otorisasi. Oh ya ini benar, ini salah kontennya. Oh iya. Yang pasti bukan super user karena tadi super user itu ternyata orang lain yang disimpankan di sana. Ngerti nggak? Oh iya. Pertanyaan saya. Ada Pak. Ya.
masalahnya di ini di konsep konseptual kalian ada request in, terus yang nge-ACC siapa? Ya, kalau sejauh ini sih ya, yang meng-ACC itu super user gitu, yang dari pengajuan gitu. Nge-ACC, oh ini pengajuannya tepat atau enggak, ya diterima atau tidak. Ya, tahu tepat atau enggak ini? Nah, kalau tahu tepat atau enggak itu apa namanya, tidak di luar lingkup ini gitu Pak, di luar dari aplikasi. karena ya kalau diasumsi kita dari itu pun emang dari LAN kalau ada proses kayak gitu ini gak ditangani di aplikasi, jadi mungkin kita ada proses administrasi di luar itu gitu Pak, atau mungkin kita bakal dikembangkan selanjutnya gitu, gak dimasuk ke ruang lingkup yang kita ambil. Jadi asumsinya memang ada hal-hal yang tercampur ya, yang betul itu ada kualitas apa Fungsional, struktural, iya ya dengan aplikasi. Jadi itu ada dua hal yang Pak Krisna ada menyatukannya. Ya, penyu-penyu begitu juga ya, untuk dipastikan. ya Pak, Biasanya yang punya otoritas tentang izin begitu itu jarang jadi operator. Itu soalnya. Jadi artinya mungkin bisa dilihat dari siapa yang memberikan. Kalau yang memberikan yang punya otoritas itu artinya jago gitu ya. Pokoknya itu percoba di itu lagi. baik Pak. Syaratnya juga tadi sekalian ya biar ingat. Masa buat definisi operator jurusan Lulusan Akademi Angkatan Laut. nggak mungkin perwira disuruh jadi operator jadi tentara ini kamu. Kalau lihat di profil, Nggak usah lihat di situ, pakai logika aja. ini kalau Yang megang itu mau kelaksi atau mau perwira? kalau kami lihat di ini ya di profil apa namanya lulusan Akademi Angkatan Laut itu strata pendidikannya dia D4 dan ada kualifikasinya itu ya dia bisa mengoperasikan Enggak, sini CMS enggak mungkin. ada rujukannya Pak. Rujukannya salah baca. Terakhir kerjaan saya mengevaluasi ahli yang di Surabaya. Jadi saya ke dalam-dalamnya termasuk yang itu komputer. Jadi jangan percaya membabi buta terhadap dokumen. Lihat juga logiknya, pahami juga maknanya. Jadi walaupun dibuat seperti itu, ya biarin aja. Yang kamu angkat adalah bagaimana membuat aplikasi yang sehingga pada akhirnya kita nggak bicara apa pendidikan orang. Biar dia jenderal sekalipun bisa jadi dia tidak bisa mengerjakan itu atau sebaliknya. Itu ya. Jadi nggak perlu di spesifik seperti itu lulusan akademi militer. Waduh. Tadi spesifik kan di dokumen kan ya? Yang mana Pak? Spesifik tadi merujuk secara formal pendidikan akademik kan tadi tulisnya di sini. Merujuk ke ininya aja, dia bisa ngapain, jangan dia lulusan sekolah apa. Aneh gitu. Karena kalau apa istilahnya ya, ada jadi ada yang lulusan kalau dari sekolah itu bisa jadi sama-sama tapi ada yang jalur lapangan itu atau jalur prestasi atau apa lah
Jadi ada yang di kantor, ada yang lapangan. Nah, orang lapangan ke kantor itu umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan atau karena sudah memasuki level perwira tinggi lah, ya. Jadi orang teritorial banyak namanya ya, atau apapun istilahnya tadi. Tapi kalau di sini itu nggak bisa kita membuat pemisahan secara eksplisit. Dia lulusan sekolah biasa atau lulusan sekolah militer nggak penting. Bukan itu yang membuat dia jadi bisa menggunakan aplikasi ini. Paling tidak declare di awal-awal definisi orang tidak salah paham. Definisi super user atau definisi operator? Bukan, yang disebut dengan operator di sini dari perspektif apa? Oh, Karena tadi di ini juga kan apa ya? Operator itu melakukan perubahan, mengajukan. bukan mengajukan yang di model konsepnya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, di model konseptual ini kan itu kenapa ada di situ operator request apa tadi itu yang kita Oh iya, request itu sih lebih ke dia nyimpan dulu pengajuannya secara konsisten di database gitu. Jadi nanti kalau dia diterima, ya dia masuk, dia masuknya ke itu ke penempatan. ya kalian itu konsisten dong. Saya sudah bisa membuktikan konsisten kalian itu. Jadi cara berpikirnya seperti itu, dokumennya juga seperti itu, cara bicaranya juga seperti itu. Ya, dan itu semua unacceptable. Jadi model itu tidak ada yang salah. Jadi yang kita tanya bukan apa yang dituliskan, ya, kalau model ditanya, ya, tapi dia memotret apa. Memotret. Oh. Jadi yang diperbicarakan itu di dunia nyata nggak ada seperti itu, ya kan? Yang punya otoritas itu ya bos besar. Di dalamnya itu ada unsur sedikit ya sistem informasi, adalah bicara sistem informasi barusan dicampurkan dengan pengolahan data pengajuan, nanti ada yang punya otoritas bagaimana Ya. itu terputus itu, jadi Anda tanggung gitu, informasi Anda dapatkan oleh pengolahan data. Itulah kira-kira ya, itu dari yang mudahnya dari segi yang pelatihan dia dari segi situasi mudah dilihatnya. Oh, itu tahu ya. Tetap itu. Kalau ada ininya nggak tadi, ada gambar model apa tadi konseptual tadi nggak? Oh di apa di apa? Di talangan ada nggak? Oh nggak ada, kalau bukan Nggak ada. di laporan. Ya, di laporan ada yang disebut platform. Apa sih maksudnya? Platform itu Entity platform. dia bisa kata lain kapal gitu ya, atau armada kan. Kalau dijemahin kan armada. Ya mungkin konteks di sini ya artinya kapal gitu.
kapal. Ya kapal. Di situ juga kami turut jelasin sih sebenarnya. Kenapa milih pakai plafon dibanding kapal? Apa ya? Kalau kita tuh ikut dari kan ya dari lain tuh sempat bikinin model bukan model sih, mapping datanya seperti apa. Dan ya mereka ngasih namanya platform gitu. Dan ya kita ambil pakai nama platform. Itu salah satu contoh. Jadi kalian itu nggak apa namanya, nggak mengimplementasikan bahwa ini adalah tugas akhir. Ya. Jadi tugas akhir itu akademik. Kalau di lapangan punya pakar seperti itu, ya itu muncul di deskripsi aja. Kalau di sana itu dikenal dengan nama ini. Oh. Kan entity itu apa syaratnya? Syaratnya Eksistensi dia di dunia nyata seperti apa? Ya kan? Memang seru aja. ya Pak. Ya seru aja gitu ya. Bahwa kita sering menekankan Anda konsentrasilah di masalah berhasil, pendidikan dan sebagainya. Karena yang memberi pekerjaan ke Anda itu belum tentu ini sampai ke sana. Kita ambil contoh tadi Anda bilang ini perubahan, ya. Yang kita mengusulkan dari perubahan. Padahal Anda sudah bikin query seperti ini algoritmanya, dia berubah strukturnya, hancur. Iya nggak? Ya. Jadi harus dilakukan sesuatu sehingga ya secara logika nggak ini Anda hancur sendiri gitu. Ya kan? Berarti ya ini berulang kali. Kalau itu saya nggak terminologi mereka benar apa yang itu apa dari query Generation bukan dynamic query form. runtime. Oh runtime. Ya jadi query-nya dibuat ketika runtime, ketika Itu apa maksudnya itu query on runtime? maksudnya jadi ketika aplikasinya berjalan gitu. Kalau tadi kan perbandingannya yang di sini ya di sistem berjalan itu kan Gini aja. Kalau saya ya. yang ya katakanlah yang masuk akal saya itu on the fly. on the Oh. Misalkan Iya, iya. gitu. Apa? Nah sekarang kalian dapat dari mana istilah itu? Dari Kalau gini ya, kalau di database itu ada namanya database runtime database ada. Ya, Nah, kebayang nggak query Ya. runtime database? Apa kira-kira maksudnya? database yang misalnya hadir ketika lagi aplikasi berjalan gitu. Artinya, Enggak, log itu. oh database runtime. Enggak, bukan database runtime. Apa ya? Tipikal kalian bertiga ini sama apa ya? Reaktif. Ya, laporannya pun reaktif. Ya, harus berpikir lambat. Kalau ingin mempertahankan pendapat, harus berpikir lambat, bukan berpikir cepat. Oke, harus direnungkan. Bahkan kalau perlu klarifikasi ya. Yang saya pahami begini, betul nggak nanti? Ya, ini kita dalam rangka mencari kebenaran ya, bukan judgement. Mencari kebenaran dan memperbaiki diri, memperbaiki pemahaman sendiri. Ya, masing-masing. Kami juga begitu memperbaiki pemahaman kami dengan mengklarifikasi, gitu kan ya. Jadi bukan apa namanya? Itulah akademi. Jadi kalau lulus kalau lewat dari suatu proses, kita naik kelas.
Kalau nggak naik kelas ya sia-sialah ikhtiar kita. Iya kan? Itu namanya naik kelas. Tambah pintar kita, pemahaman kita tambah dalam. Saya tambah pinter. Iya, oh ternyata gitu maksudnya. Itu tambah pintar kita. Waktu baca pertama, kita tanya-tanya. Nah, tadi saya bilangnya adalah query runtime database. Itu yang ada saya dengar, yang saya tahu, yang saya baca dan sebagainya. Dan itu setara dengan log. Ya. Maksudnya mungkin gini Pak. Pembentukan query-nya itu dilakukan ketika aplikasi berjalan atau ya runtime. Itu maksudnya On the fly ya. on the fly. Kamu istilahnya dari mana kalian dapat? Nah, itu kalau yang saya dapat populernya seperti itu gitu ketika aplikasi Nah, berjalan. coba di googling. Dan juga di Ada paper yang saya rujuk nyebutnya itu gitu. Query generation. Aduh, jangan kaku dengan referensi. Referensi itu dipahami, dikritisi, Ya. bukan di copy begitu saja. Itu status referensi. Jadi walaupun di sana ada, bukan berarti pasti benar. Jadi kayaknya kurang merepresentasikan apa yang kalian maksud. Itu bahayanya. Nah, yang ingin saya konfirmasi adalah apa setiap SQL itu apa sih? Apa Pak? SQL itu apa sih? SQL. Engine atau apa? SQL itu bahasa. Hah? SQL apa tadi itunya? SQL server ya? Postgres ya. Apakah mengizinkan Mengizinkan apa Pak? dynamic query? Oh, oke. Jadi query-nya itu ya, dibuat di generate itu bukan di DBMS-nya, tapi di aplikasi servernya. Jadi yang diterima di DBMS. Nah, kalau biasanya seperti yang kalian buat itu kan Ya. cuma dibuat untuk menghasilkan report. Menghasilkan apa? Report. Oh. Nah, kalau ada itu ya harus diatur sedemikian agar bisa. Jadi ada nggak begitu saja boleh dynamic kan? Iya. Nah, itu gimana? Dia dibakar, Dibahas. ya di sini supaya jadi apa ya? Ya jangan dulu kita mulai dengan saya pembicaraan begitu. Enggak apa istilahnya ya, enggak fitur default itu baik ada syaratnya. Nah, mungkin dia harus bikin temporary taggle juga kali ya, agar bisa dynamic. Oh iya. Intinya kenapa ini seru? Karena memang banyak yang dibicarakan, yang banyak dalam ditinjau, banyak yang dikaji gitu Ya. ya. Nah, itu belum kelihatan sih. Itu saya juga lupa nyatakan. Jadi kalau query yang di generate ini atau ya yang dibuat ya oleh aplikasi itu yang tadi ada algoritmanya, itu kan dia terbatas untuk query selection gitu ya, untuk data retrieval. Jadi gak akan ada query generation untuk proses insert, delete atau yang lain gitu ya. Nah, misalkan hal seperti itu harus muncul di Ya. intronya pertama. Ya itu lupa dinyatakan Pak. Itu intinya Ya. ada yang tadi Pak Krisna juga Ya. bilang, itu nyawang di situ.
harus bagus. Tempat lain kurang nggak mungkin nggak ini. Tapi itu harus bagus. Bagaimana ininya? Apa semestanya itu bagaimana? Iya. Latar belakang itulah pentingnya latar belakang. Karena saya kan jadi sesat, apa ya istilahnya, jadi salah paham. Potensi salah paham jadi tinggi kan? Iya, Pak. Ya. Terasa? Ya, terasa, Pak. Bukan mengada-ada. Kalian begitu. Terasa, Pak. Tiba-tiba jemplung ke sana, lompat ke situ, lompat ke sana. Iya, iya. Nggak runut. Misalkan gini lah ya, kalau dari segi IT yang tadi Pak ada harus ada ke sana ya ininya analisis itu. Misalkan ada kapal yang di lambungnya itu ada 2 senjata. Lalu pertanyaannya, kapal apa yang di lambungnya ada 2 senjata? Padahal di relasi Anda, di tabel Anda tidak berubah jumlah. Iya kan? Ya. Tapi itu dipasang di mana? Ini dipasang di mana? Sehingga kita bisa tahu jumlah itu dengan proses dengan ya, Anda kan generate query. Nah, apakah itu masuk dalam semesta enggak? Itu ya. Kenapa perlu permintaan apa saja yang menjadi ini? Itu kira-kira ini masih Anda mengerti tapi belum siap untuk sebuah satu satuan yang utuh ya. Belum, udah ngerti Anda tapi belum Membuatnya dalam bentuk ekspresi yang sistematis. Jadi itu mungkin bikin catatan ya, bagaimana jawaban mungkin diperlukan dan bagaimana fakta di database. Maka perlu di tengah apa yang disebut dengan interface, yaitu dynamic query dan manipulasi yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau hanya yang kalian omongkan ini, ya orang kan masa sih TA kayak gini, untuk apa sih, ngapain repot-repot jadi gitu? Karena kalian tidak mengekspresikan kenapa ini jadi kompleks, kenapa ini jadi penting, dan apa hal yang harus dipertimbangkan, disediakan, dijaga, dipenuhi, ya kan? Ya. Karena di sini sebagai server ada constraint-nya, di sini sebagai militer ada constraint-nya, itu kan ya? Ya. Nggak suka-suka, jadi mentang-mentang setiap perubahan harus diotorisasi, jadilah operator. Oke, paling ini ya. Jadi kan roh kalian di sana. Jadi intronya juga harus intro informatif lah. Ya. Jadi bukan intro ini kayak kenapa perlu ini karena di hardcore. Itu kan kerjaan ya, programmer ya, hardcore. Sebenarnya enggak juga. Program juga enggak bisa bikin dinamik. Hal seperti ini. Oke, jadi sekarang jelas yang disebut dynamic query itu sebenarnya dari level aplikasi, bukan level Ya, level database. ya, level database. Dan ini tujuannya untuk select, Ya, dan untuk query select aja. dari select kan gitu ya. Ya. Sebenarnya di tools kayak Microsoft.net gitu, yang hal seperti ini tuh sudah biasa. Gitu. Iya. Bikin kayak mau bikin apa ya, scaffold struktur kode misalnya, butuh apa aja, ini apa aja, ya. Dan dari database apa aja, klik langsung tiba-tiba nggak hanya ininya ya, nggak hanya masuk ke data, jadi si bikin dokumennya ada di mana. Itu sebenarnya sudah ada. Nah kalian itu di sebelah mananya? Kalau select saja kan berarti nanti tadi, kalau ini terlihat dari algoritmanya belum ada agregasi kan gitu ya. Apakah kalian hanya where saja gitu kan? Kalau where saja kompleksitasnya gimana?
gitu. Ini belum terlihat. Terus contoh-contoh yang di kalian kan bilangnya lebih ke kompleksitasnya nambahin filternya kan yang contoh ini. Gitu. Ini itu levelnya dikasih ya diperjelas. Sama itu silakan di hardcode sebenarnya nggak juga sih kasihan kalau programmer ya dituduh suka nge-hardcode apa query di ini ya di controller misalnya atau di apapun gitu. Atau mungkin maksudnya selama itu tuh bukan misalnya dari event gitu, misalnya kita punya tabel buku, ya buku itu cuma itu aja formnya A B C D nya itu udah nggak bisa ditambah. Jadi statis lah, lebih ke statis gitu, statis versus dinamis bukan upload ini. Statis query itu ya kita SI saja untuk setiap halaman yang kita gunakan ya itu tampilannya. Terus kita nggak bisa, paling kita bisa dari yang ukurannya segitu kita perkecil lagi gitu ya, row-nya berdasarkan where-nya, posisi where asalnya kan bisa nambahin tabel di form, nambahin projection syaratnya. Nah, nyambung ke sini kan kita bisa nge-query itu harus kuat di model konseptualnya. Sedangkan model konseptualnya itu platform, vektor, sensor. Apa ini saja? ada itu kan ada manufaktur. Ya, manufaktur Sama military tiga corps. ini. Military corps juga ada. Apa? Military corps. Di mana itu? Di model konseptualnya ada. Di entity relationship. Nah, terus kalian tuh di model konseptual tuh menghubungin tadi sistem informasi sama pengolahan data. Iya. Request effector placement itu adalah sistem informasi, jadi itu ada suatu hal, jadi nggak bisa langsung jadi dari efektor langsung ke platform atau efektor langsung ke sensor sampai vektor. Kan harus ada fungsi si super operator itu yang ACC atau enggak itu ada di mana gitu. Nggak bisa langsung ini. Ini kalau saya baca dengan hal ini ya, yang di dokumen kalian nggak langsung aja bisa, karena langsung request. Terus udah di request, tahu diterima atau enggaknya nggak tahu gimana. Ini mungkin bahasanya ini diganti manajemen placement sensor atau manajemen efektor placement untuk di platform. Oh iya. Kalau request itu berarti request ke siapa gitu kan, orang, bukan kalau platform kan benar lagi request ke kapal. Nggak mungkin kan? Iya, iya. Oke, sekarang ininya namanya di ini ya, di form query, di form dynamic query. Nah, sekarang setelah menggunakan form dynamic query, fungsional requirement apa yang dijanjikan? Nggak mungkin kan yang tadi kecepatan, kalau kecepatan lebih cepat pakai graph. Ya, iya. Terus sekarang kalian apa jawabannya? Yang itu belum dituliskan juga mungkin ya. Tapi yang mau kita katakan itu dia hasil query-nya itu ya eksak gitu. Dia bisa misalnya konteksnya mungkin ya akurasi gitu ya. Dari ketentuan itu ya yang diinput oleh user itu dengan yang ditampilkan oleh hasil query-nya ya akurat. Itu yang nanti juga mau kita buat test plan-nya gitu, rencana kemudian antara ini dengan hasil ya yang didapat. Yang Tapi kita udah main waktu. ya kita nggak coba optimasikan performa kecepatan gitu.
Pak Urip menurut Ya, baik. Ya, baik. Kalau ya saya ini aja ya, kita refleksi aja. Ya, intinya sebenarnya ada, kalau saya lihat itu punya kemampuan yang positif lah, tapi manajemennya kurang. Ya, ujungnya kelihatan di sini. Ya, segi apapun nanti kita coba tuh ya, orang kurang apa belum submit misalkan ya, sampai pelaksanaannya tuh. Tapi itu menggambarkan cara kerja Anda mencari yang susah. Anda mencari cara yang susah, cari berlama-lama ya, cari paper, cari, padahal bukan itu solusinya ya, beberapa kali. Jadi intinya kita sebagai apa namanya, satu tim lah ya, jangan dianggap ini. Jadi diskusi kita lebih penting ya, lebih bagus. Ya itulah intinya adalah secara ini belum siap Anda semua. Tapi secara apa Anda udah di arah yang benar, path yang benar dan sebagainya. Itu aja sih saya. Kita akan semoga getting better loh. Terima banyak Pak. Mas itu depannya. Baik, terima kasih Pak Pak Urip. Untuk kesempatan kali ini kami dari KPA Mas Kantor Mas Enam, mohon maaf atas segala kekurangan